Parkir sini tapi nggak ke Filosofi Kopi. Ceritanya kita mau ke M Block Space, tapi di sana memang tidak menyediakan lahan parkir, memang mengajak teman-teman untuk jalan kaki, tapi karena kita bawa motor harus parkir ke Blok M Square, terus jalan kaki deh ke sananya. Udah dekat sama M Block-nya, M Block Space-nya. Kayaknya sih ruko yang itu. Selama pandemi, teman-teman harus registrasi dulu lewat loket.com biar yang datang semua terdata gitu. Ini dia Kebun Ide. Jadi sebenarnya kebun ide yang ada di M Block Space ini nggak terlalu besar sih gitu. Jadi hanya ada beberapa meja yang di atas ada tapi masih belum dibuka untuk selama pandemi ini, dan cuma bisa beli gelato, tapi nggak apa-apa karena gelatonya enak. Terus kita kayak langsung ke belakang area kebun ide yang ada tanaman hidroponiknya. Kayak setiap baris itu ada 26, jadi satu bagian ini banyak banget tanaman pokcoy sama kangkung. Seru banget sih dan adem. Jadi untuk selama pandemi ini karena baru buka cuma ada gelato. Ini gelato coklat, strawberry yogurt, mango raspberry, sama ini aku nggak tahu deh biskuit apa, lupa. Enak. Tapi enak. Yang enak coklat, dark coklat campur mango raspberry, enak banget sih. Ya, good match. Jadi tadinya itu dari Tangerang ke Jakarta Selatan karena ada sebuah urusan penting. Jadi kita harus ambil barang sesuatu. Dan kalau misalnya Tangerang ke Jaksel, Jaksel langsung ke Tangerang, itu capek banget sih. Jadi kita harus berhenti sebentar, dan di kebun ide ini cuma ada kita berdua. Jadi kayak udah di rumah sendiri sih. Adem banget di sini. Padahal nggak ada AC-nya kalau di luar. Terus aku membawa 2 buku. Gitu. Ini 2 buku yang lagi aku baca sekarang. Ada yang fiksi sama ada yang buku non fiksi. Semuanya buku fisik semua. Yang pertama ada kumpulan cerpen yang Malam Terakhir, Leila S. Chudori. Tapi aku kayak baru baca di cerpen yang pertama karena kemarin tuh kayak baru selesai membaca buku gitu. Nah ini kayak penggantinya. Tapi juga disambi sama Brand Gardener. Nah karena si kebun ide ini diinisiasi oleh Handoko Hendroyono, penulisnya Brand Gardener, jadi aku kayak ngerasa harus membawa ini juga gitu ke sini dan mau ngebaca si Brand Gardener ini. Begitu, cocok banget gak sih ke kebun ide bawa Brand Gardener? Katanya kalau misalnya mau beli buku Handoko Hendroyono itu, kalau kata dosenku sebaiknya membaca yang Brand Gardener gitu. Aku nggak tahu sih yang buku lainnya kenapa gitu, tapi menurutku mungkin karena buku-bukunya Handoko Hendroyono itu memang lebih ke arah memberikan perspektif baru, memberikan sebuah pandangan baru tentang brand gitu. Jadi memang tidak banyak teknis-teknis banget gitu di artisan brand gitu. Nanti deh aku akan punya video sendiri yang ngebahas artisan brand. Terus aku penasaran sih apakah memang Brand Gardener ini lebih komprehensif atau lebih banyak yang dibahas. Aku nggak tahu karena aku baru baca sedikit gitu. Yaudah aku mau baca buku. Jadi aku baru masuk ke halaman 35, brand sebagai aktivis. Ini ada satu statement yang menurutku cukup menarik di sini. Jadi Seth Goldman, si pemilik Honesty, bilang, "The challenge as I see it, it is not how do you sell the product. It is how do you communicate your beliefs to people and make them into believers. You want everybody who interacts with your brand to be excited about it." Jadi di sini tuh pemahaman brand itu bukan hanya sesuatu yang paling diingat oleh orang gitu,
Tapi perspektifnya Handoko Hendroyono itu brand adalah sebuah aktivis atau sebuah gerakan, sebuah movement. Jadi menjadi aktivis hari ini ternyata tidak harus turun ke jalan, tapi juga punya brand salah satu jalan untuk menjadi aktivis. Itu statement yang menarik sih. Aku baru mendengar brand sebagai aktivis itu di buku ini. Tapi kalau bagaimana mengkomunikasikan your beliefs, itu aku sempat membaca perspektif brand sebagai mengkomunikasikan kepercayaan itu di buku Start With Why. Sebelum pulang aku pengen nunjukin ternyata tulisan yang di Brand Gardener ini tuh kayak cuman story-story pendek gitu. Tulisannya sangat-sangat pendek. Tuh, story 9 cuman 2 lembar gini. Story 10 gini. Aku jadi ketemu model buku non-fiksi yang tulisannya pendek-pendek sih. Aku nggak tahu apakah aku akan sangat suka buku ini. Tidak tahu. Nanti kalau udah selesai baru aku mau review. Terus nggak mau lama-lama di sini, jadi kita mau pulang. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dah.